ya yang teriak-teriak paling NKRI, paling Pancasilais, suka gebuk orang-orang yang katanya anti Pancasila dan NKRI, justru memang ah yang kena gebuk malah beliau, yang kena seret ke hukum malah beliau. Ya sudah, masyarakat bisa menilai. Pertama itu masyarakat harus tetap mengawal proses ini agar mereka-mereka yang ditetapkan tersangka tetap diseret, digebuk secara hukum yang ada agar menjadi efek jerah bagi mereka dan juga pejabat-pejabat yang berpotensi melakukan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pemirsa Roya TV ngaji ngerti ngaji. Kumaha darah lemang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Roya TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa Roya TV, di hari ini Roya TV kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Roya TV yang judul pada hari ini adalah Seret Koruptor Haji. Itulah judulnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu kita dikejutkan, sebenarnya bukan dikejutkan karena informasinya sudah lama sebetulnya. Baru kemarin KPK menangkap koruptornya. Ya, Yakut, seorang menteri agama di periode sebelumnya, itu ternyata harus diseret ke pengadilan karena tertangkap KPK akibat karena memang mengemplang dana haji. Seperti apa sih kronologisnya dan juga seperti apa sih hukumannya akan dia terima? Kita akan bahas bersama dengan salah orang praktisi hukum. Siapa dia? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Roya TV ngaji, ngerti, ngahiji. Jangan lupa like, comment, and share. Di hari ini, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa kita akan sedang membahas di spesial interview Roya TV dengan tema Seret Koruptor Dana Haji. Bersama siapa? Bersama dengan Bang Riki Patamajaya. Assalamualaikum, Bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat, semangat. Lagi di luar kota ya, Bang ya? Lagi di Medan ini, Ustaz. Masya Allah. Lagi pulang kampung. Pulang kampung. Ya, oke. Bagaimana cuaca di Medan, Bang? Alhamdulillah, selama di sini cerah gitu. Cuman memang beritanya dari keluarga memang sering hujan juga di sini, Ustaz. Oh iya. Jauh ya dari jadi lokasi bencana. Oh, dari lokasi bencana kalau dibilang jauh, juga daerah Medan ini juga sempat kena kan banjirnya gitu. Cuma Oh, tidak separah di daerah oke. Tamiang, daerah-daerah yang lainnya gitu. Sempat juga kena. Airnya juga sampai kemari lah gitu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Iya, mudah-mudahan aman lah di sana ya. Insyaallah. Baik, Bang Riki, kita mau bahas yang menarik nih, Bang Ya, Riki. iya, Ustaz. Seorang seorang yang sering menggembar-gemborkan cinta NKRI, tapi ternyata merusak NKRI. Gimana nih? Kronologisnya gimana sih, Bang? Boleh disampaikan agar para pemirsa Roya TV bisa memahami kondisinya seperti apa ya, sampai bisa tertangkap ya karena memang mengemplang dana haji. Tafadhol, Bang Riki. Ya, terima kasih untuk konsen. Jadi sebenarnya ini kan ditunggu-tunggu masyarakat sebenarnya karena Oh, berita ini sudah dari tahun 2024. Makanya hmm, banyak aliansi-aliansi masyarakat,
aliansi-aliansi pemuda maupun mahasiswa itu mendorong KPK untuk segera menetapkan tersangka dan Hmm. ternyata memang ini didahului sebenarnya ada temuan kecurigaan oleh masyarakat, ditangkap oleh DPR, termasuk yang mendorongnya itu adalah PKB. Terlepas dari motif politik atau yang lain, memang sudah ada temuan dan didorong oleh masyarakat dan dimunculkanlah, dibuatlah pansus haji di DPR RI itu di tahun 2024 seingat saya. Setelah itu memang ada hal-hal yang ganjil. Ini bermula dari temuan adanya penambahan kuota haji dari Arab Saudi. Itu jumlahnya sekitar lebih kurang 20.000 kuota haji. Yang mana sesuai dengan aturan Undang-Undang Haji itu dikatakan bahwasanya 92% itu mesti untuk reguler gitu. Jadi yang bisa dibagi itu untuk non reguler itu 8% gitu. Nah, di situ adalah program Furoda, ada Haji Furoda begitu. Haji Plus lah kalau dibilang di tengah-tengah masyarakat itu seperti Haji Plus. Nggak perlu ngantri lama tapi bisa masuk gitu. Sementara yang reguler ini kan sudah menunggu, ada yang puluhan tahun bahkan belasan tahun gitu. Nah, oleh karena itu persoalannya di mana? Persoalan itu ada temuan di mana ada semacam hak prerogatif Kemenak waktu itu oleh menteri. Apa tadi kayak sudah dibagi 50% 50% begitu. Jadi kalau 20.000 kuota haji tambahan maka dibagi 50% untuk reguler, 50% untuk non reguler yang furoda. Nah, di sini ada temuannya gitu. Karena aturannya 8% yang bisa dilakukan untuk non reguler. Kok tiba-tiba ini bisa jadi 50% dan ini diduga kerugiannya itu bisa berpotensi mencapai 1 triliun rupiah. Begitu, San. Allah. Nah, setelah itu diperiksa dan ditemukanlah untuk tidak bisa pergi atau bahkan kabur, maka seingat saya itu di bulan Agustus itu imigrasi sudah mencekal untuk pergi ke luar negeri. Dan proses beberapa kali termasuk ex Yakult ini, mantan Menteri Agama ini diperiksa di KPK dan memang sudah ditemukan menguat bukti-bukti yang ada, baik mungkin dokumen-dokumen maupun saksi-saksi, beberapa hari lalu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kita juga sebenarnya kalau dikatakan tertutup juga tidak, karena memang dari awal itu indikasi itu kuat, karena yang punya otoritas itu kan kementerian dan ini menterinya begitu. Jadi ya yang teriak-teriak paling NKRI, paling Pancasilais, suka gebuk orang-orang yang katanya anti Pancasila dan NKRI justru memang ah, yang kena gebuk malah beliau, yang kena seret ke hukum malah beliau. Ya sudah, masyarakat bisa menilai. Begitulah kronologi singkat yang saya bisa katakan, sehingga yang namanya ex Menteri Agama Yakul ini itu ditetapkan sebagai tersangka dan ini mesti dikawal oleh masyarakat. Begitu Ustaz konsep. Ya. Baik, Bang Riki itu tadi menarik tentang 1 triliun, Bang. Itu dana yang luar biasa ya. Dan Iya. eh, apa namanya itu apakah kategorinya OTT atau apa itu, Bang? Ya. Untuk apa kasus Yakut ini? Jadi kalau OTT kan operasi tangkap tangan, kejadiannya Hmm. waktu saat yang bersama ditangkap. Kalau ini kan tidak. Memang sudah ada dugaan kuat, didorong oleh masyarakat, didorong oleh DPR, di pansus haji tadi, setelah itu diperiksa, begitu. Itu memang karena ada temuan aja gitu, tidak di kategori Hmm. OTT begitu. Tapi memang ini Hmm. dampaknya sangat sangat meluas gitu. Bayangkan orang puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat yang mengantri untuk haji tiba-tiba dengan sewenang-wenang katanya hak diskresi, hak oto apa kewenangan pejabat tiba-tiba harusnya dapat ibaratnya mempercepat yang puluhan atau belasan tahun itu mempersempit apa daftar antrian malah dijual kepada non reguler Hmm. gitu dengan catatan ini diskresi oleh kementerian. Nah, ini
ini adalah hal yang sangat zolim gitu. Dan ini pidana gitu, bukan hanya zolim, sebenarnya ini pidana. Dan memang ya logika kita itu adalah inilah pejabat-pejabat negeri ini ketika menjabat mereka itu sewenang-wenangnya luar biasa. Mereka nggak mikir orang itu mengumpulkan 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 Iya. untuk haji, tapi dengan enaknya karena mereka punya otoritas mengalihkan hak yang mestinya hak yang ngumpul 1.000, 20.000 tadi itu kepada orang yang berpunya uang tanpa ngantri lagi. Itu Ustaz. Jadi kalau dikategorikan OTT bukan. Tapi memang Hmm. melalui proses sehingga hampir berapa bulan bahkan mungkin hampir setahun prosesnya itu baru ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu Ustaz. Hmm. Oke, oke. Baik. Nah, tentang hukuman, Bang, Iya. secara hukum positif yang ada di negeri ini, itu buat koruptor seperti Yakult ini, itu potensi mendapatkan hukuman itu sampai gimana, Bang? Ya, terima kasih Ustaz. Jadi Hmm. secara hukum nasional yang hari ini terjadi itu kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni pasal 2 ayat 1, yang mana penjara itu bisa dipenjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun gitu. Jadi memang ancamannya seumur hidup, maksimal 20 tahun tadi dan minimal 4 tahun. Jadi yang kayak kayak gini ini bisa eh, namanya undang-undang khusus spesialis. Spesialis itu ditentukan angka minimal hukumannya 4 tahun, maksimal seumur hidup atau 20 tahun. Dan memang ada juga pasal 3. Pasal 3 ini penggunaan pidananya itu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, tapi itu pasal apa? Pasal pokok pidananya. Tapi ada tambahan, termasuk perampasan aset hasil korupsi begitu ya. Ketika sudah dilacak oleh KPK itu dapat diambil. Pembayaran uang pengganti kerugian negara sesuai dengan kerugian ada. Kalau tidak, angka hukumannya bisa ditambah lagi. Itu Siap. termasuk pencabutan hak menduduki jabatan publik. Itu termasuk Hmm. dikategorikan. Meskipun normalnya itu bisa 20 tahun penjara sebenarnya, kalau hakim itu memandang hukum secara progresif, bisa aja berpotensi saat kalau punya keberanian ya, hakim-hakimnya itu bisa berpotensi itu bisa diponis bahkan bukan maksimal 20 tahun Ustaz. Sebenarnya bisa sampai 50 tahun Ustaz. Bisa 40 tahun Wih. gitu. Jadi tidak terpaku dengan maksimal tadi karena Hmm. kalau ditemukan memang merusak tatanan masyarakat begitu. Kerugian itu kan bukan hanya duit, Isan. Duit iya, 1 triliun kan hitungan sangat besar begitu. Tapi juga ada tatanan masyarakat, kerugian apa non material itu ketika dipertimbangkan maka sudah gitu. Walaupun memang sebenarnya harusnya ya pelaku-pelaku demikian ini walaupun masih sempat apa ya wacana sebelum-sebelumnya cuman belum di ACC ancamannya hukuman mati gitu, Ustaz. Tapi Hmm. sekarang memang belum ada. Makanya maksimal 20 tahun walaupun bisa lebih dari 20 tahun dengan sifat progresifnya hakim memutuskan. Begitu Ustaz. Oke, baik. Baik, Bang. Ini luar biasa ya, bahwa Indonesia yang bukanlah negara maju dan juga utang juga lumayan, bukan lumayan lagi ya, sangat-sangat besar gitu. Namun ternyata pejabat daerahnya, pejabat-pejabat pusat sampai daerah itu, Masya Allah ya, mereka seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan jabatan itu. Baik, Bang, kita akan bahas ini apa sih fenomena koruptor dan juga apakah mereka itu tidak jera dengan hukum yang mereka akan hadapi ya. Kita akan bahas di segmen yang kedua ya, Bang ya. Baik, pemirsa Royal TV, apa yang disampaikan oleh Bang Riki ya tentang peristiwa yang kita bisa lihat ya, KPK menangkap Yakut, seorang mantan Menteri Agama, dan dengan tadi ya, dengan dana yang bisa diambil itu hampir 1 triliun, Masya Allah. Ya, luar biasa nih. Kita akan sama-sama bahas ya di segmen yang kedua tentang fenomena koruptor di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di special interview Raya TV.
Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Hari ini di spesial interview Royal TV, kita sedang membahas tentang seret menteri atau seret koruptor dana haji, ya, bersama dengan Bang Riki Fatamajaya. Baik, kembali kepada Bang Riki. Bang Riki, pembahasan tadi luar biasa. Kita lanjut ke pembahasan ini ya. Apakah eh, kalau tadi tentang seorang Yakult yang dia itu bisa melakukan korupsi sampai 1 triliun, itu kita lihat juga tentang menteri-menteri yang lain ya. Kalau di Kementerian Agama itu hampir bisa dibilang beberapa kali Kementerian Agama itu menterinya koruptor. Ini gimana ini? Apakah hubungan ya di pejabat-pejabat di negeri ini tuh melakukan korupsi ya? Apakah mereka itu tidak takut dengan hukum? Ya bukan hukum Allah, kalau hukum Allah walau alam ya. Tapi ini hukum yang memang sudah dijanjikan oleh hukum yang ada di negeri ini. Tafadhol, Bang Riki. Iya, terima kasih Ustaz Ponsen. Jadi yang pertama itu inilah produk politik ya, produk politik yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi ini kapitalisme. Apa itu demokrasi kapitalisme sekuler begitu ya? Semua itu berpikiran itu untung-untung, harta-harta, uang, hepeng. Patokannya di sana. Kenapa? Karena semua itu mahal. Untuk menjadi pejabat, mesti memiliki modal pengaruh yang besar. Begitu. Jadi bukan bicara kapasitas, bukan bicara akhlak, bukan bicara kecerdasan, bukan. Bukan bicara integritas, bukan. Tapi seberapa dekat ke lingkaran kekuasaan. Dan untuk itu memerlukan modal yang sangat tinggi. Begitu. Sehingga harus cari modal. Setelah itu kucurkan modal, setelah itu menjabat, punya otoritas, tanda tangan yang berharga, setelah itu mendapatkan yang lain. Sudah dapat, tentu tidak cukup. Memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Jadi polanya begitu saja. Nah, kita melihat fenomena yang ada adalah misalkan Kementerian Agama. Hampir di setiap prode menjadi tersangka korupsi. Ini kenapa? Di antaranya karena Menteri Agama itu bukan lagi kementerian tanpa dosa, banyak dosa. Itu karena potensi-potensi tadi. Kalau dikatakan takut tidak hukum negara, ya nggak takut mereka. Buktinya mereka itu terus-terusan. Kenapa? Karena mereka waktu menjabat punya punya tanda tangan berharga. Makanya kita lihat rata-rata itu bukan waktu mereka menjabat, rata-ratanya, tapi rata-ratanya ketika menjabat setelah pensiun dari kekuasaan tadi. Begini gini ini walaupun memang ada waktu dia menjabat gitu ya, terkena kasus korupsi, tapi kita melihat itu berpotensi lebih besar ketika dia tidak menjabat lagi. Kenapa? Karena tanda tangannya tidak berlaku lagi, dia tidak punya otoritas lagi. Nah, kita lihat misalkan di periode sebelumnya ada yang namanya menteri Jokowi, menteri kehutanan waktu itu. Belum lagi sekarang lagi proses kementerian pendidikan dan pendidikan tinggi gitu. Nadiem Makarim. Wah, ini kan menunjukkan begitu luar biasanya pengaruh demokrasi kapitalis sekuler ini yang harus mengumpulkan dana sedemikian besar dan harus berkolaborasi kepada oligarki gitu saja. Jadi ini tidak terlepas dari sistem yang dianut. Jadi kan modal yang terlalu besar tidak bisa di backup sendiri, maka butuh pemodal. Pemodal yang paling besar di negeri, bukan hanya negeri Indonesia, tapi hampir seluruh dunia itu adalah para oligarki. Oligarki itu mengusulkan dana ketika dia tanya, ketika engkau menjabat, apa yang bisa engkau berikan kepadaku? Maka bisa aku berikan kepada kau konsesi hutan misalkan, aku berikan kepada kau laut, bisa dikeluarkan sertifikat hak milik, misalkan dibangun beton, dibangun benteng. Nah, yang demikian ini adalah bagian dari transaksi-transaksi sebelum dia menjabat atau bahkan setelah dia menjabat untuk dapat dana yang lebih besar gitu. Ini yang kita melihat.
Jadi konsesi tanah, misalkan hutan, bisa aku kasih nanti sekian puluh ribu hektar, sekian ratus ribu hektar. Mau nanam apa misalkan, mau nanam sawit, mau nanam tambang misalkan, membuat tambang misalkan. Ini adalah bagian dari kolaborasi dia yang ingin menjabat atau pejabat kepala oligarki hitam tadi. Jadi beginilah negeri kita. Begitu sudah tidak punya kekuasaan, ada temuan, ditersangkakan, ya diseret atau digebuk tadi dengan hukum-hukum yang ada begitu. Nah, ini senjata makan tuan ini menurut saya nih, Mas Yakult ini. Karena bahasanya gebuk, 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 gebuk. Malah beliau yang kena gebuk hari ini. Gebuk hukuman korupsi begitu, Ustaz. Nah, itu gambarannya, Ustaz. Iya baik Bang. Kita coba ke persoalan hukum sekarang Bang. Nah, ini apakah hukum yang ada di negeri ini tidak membuat jera dari para koruptor gitu ya? Karena terbukti si koruptornya tuh malah bukannya berhenti tapi malah kayak jamur di musim hujan. Ya, Iya, ini hampir setiap tahun tuh kalau nggak menteri ini, kalau menteri ini lagi, menteri yang lain lagi. Nah, itu ini gimana nih? Ada iya. masalah nggak dengan hukum ini atau ada sejenis jaminan hukum bahwa koruptor tuh walaupun dihukum tapi tetap aman atau gimana sih Bang? Fakta yang Pasti di ada, Ustaz. ada. Ya. Jadi Gimana pasti Bang? memang pengaruh dari pertama itu efek jerah nggak ada gitu. Karena Baik. bahasa maksimal ini kan paling tinggi. Misalkan maksimal seumur hidup atau 20 tahun. Itu kan paling tinggi. Bisa juga 4 tahun, bisa juga 5 tahun gitu ya. Dan bayangin Ustadz, nanti di hari-hari besar itu ada remisi Ustadz. Ada Hmm, remisi. Bahkan nanti ada gerasi kemungkinan gitu. Jadi kalau dekat dengan penguasa memungkinkan untuk gerasi walaupun itu hak otoritasnya presiden misalkan. Tapi kalau ketika melihat konstelasi politik memihak dengan itu kan bisa digerasi juga. Misalkan Hasto misalkan kan ada ibaratnya pengampunan seperti itu. Nah, bisa saja itu yang kita lihat di antaranya ya, ancaman hukumannya, misalkan denda, misalkan lah bagi orang-orang yang sudah dikorupsi kena denda ya dari tabungan-tabungannya udah disimpan di mana-mana, itu mah bagi mereka kecil gitu. Belum lagi kita melihat misalkan contoh dulu kita melihat yang paling vulgar misalkan walaupun bukan pejabat pemerintahan misalkan Gayus Tambunan beberapa tahun yang lalu diponis di penjara tapi dia masih bisa keluar sana kemari gitu. Nah, kalau sekelas sekali Gayus Tambunan saja bisa begitu keluar walaupun dia pada faktanya dihukum sekian tahun tapi bisa berkeliaran di luar, apa ada jaminan pejabat-pejabat yang demikian tidak bisa keluar walaupun statusnya sebagai narapidana kan begitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu dikhawatirkan Ustaz? Kalau memang bisa begitu, hukumannya bisa diotak-atik, bisa dikurangi. Begitu sudah dipidana, kemungkinan besar juga bisa keluar. Nah, ini hal yang apa namanya? Hal yang vulgar kita bisa melihat begitu. Jadi menurut saya efek jerahnya nggak ada gitu. Justru kalau mau pakai efek jerah apa? Nggak bisa keluar di penjara apa itu? Hukuman mati Ustaz. Misalkan ya pelaku yang merugikan 1 triliun rupiah dihukum mati misalkan. Ini bisa gitu. Nah, yang lain juga takut Ustaz. Waduh mati nih. Nggak ada pengampunan lagi gitu. Jadi orang itu pun ngerti gitu. Bukan fokusnya matinya begitu, bukan Ustaz. Ini adalah efek apa namanya? Hukuman terakhir. Tapi poinnya adalah untuk untuk apa namanya? Untuk membentengi orang-orang yang mempunyai mental-mental atau apa ya potensi-potensi melakukan korupsi itu tidak melakukannya gitu. Jadi pola pikirnya gini, bagi pelaku-pelaku kriminal yang melakukan korupsi mereka takut wajar Ustaz. Kenapa? Karena mereka yang akan dieksekusi gitu. Tapi bagi mereka yang jujur, tidak melakukan korupsi, maka mereka tidak mestinya tidak harus takut gitu. Maka harus mereka mendukung sebenarnya. Makanya kalau ada yang takut tak mendukung hukuman mati, dipertanyakan. Jangan-jangan mereka pula pelakunya kan begitu, Ustaz. Gitu, Ustaz. oke. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bung Riki ya tentang eh, hukum dan juga rakyat di Indonesia. Kita akan sama-sama bahas pemirsa.
Bagaimana sih Islam dalam hal ini bisa menjaga kondisivitas sebuah tatanan pemerintahan dan tentunya menjaga terkait dengan persoalan korupsi di dalam pemerintahan Islam. Oleh karena itu, kita akan bahas ini dengan bersama-sama dengan Bang Riki. Jangan kemana-mana, tetap di Special Interview Royah TV. Bang Riki, tentang Islam, Bang Riki, gimana Bang? Islam itu menjaga agar para pejabatnya itu selalu dalam track yang benar atau bagaimana? Tafadhol, Bang Riki. Alhamdulillah Ustadz, kita ini dilahirkan, dibesarkan, dididik di lingkungan Islam. Itu targetnya apa? Tentunya kita terikat dengan hukum syariat Islam. Bagaimana mungkin kita seorang Muslim tidak terikat dengan hukum Islam? Dan di situ ada keyakinan bahwasanya satu-satunya solusi di dunia ini hanya Islam. Itu yang harus kita kedepankan. Itu yang pertama. Yang kedua ini, Islam itu sangat tegas, gitu ya, dalam hal kepemimpinan, termasuk dalam hal tindakan-tindakan tercela, zolim, dan tindakan pidana. Dan pidana ini dikenal dalam Islam itu dosa. Setiap dosa itu diantaranya itu ada sanksinya di dunia juga. Gitu. Nah, inilah yang harus dikedepankan, termasuk hal korupsi. Dan di dalam Islam itu sangat tegas. Tapi sebelum dalam hukumannya, hukuman ini adalah hal yang paling akhir. Sebelum itu adanya preventif. Preventifnya apa? Pengkondisian masyarakat cerdas. Cerdas dalam arti memahami fakta yang ada dengan sudut pandang Islam. Ini tidak boleh, ini dosa. Ini boleh ketika melakukan berpahala, membantu ini, mengkoreksi. Jadi bentuk kecerdasan itu adalah kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak pidana, mana yang tindakan pidana. Ketika kita bisa membedakan itu, maka ketika terjadi, maka ada koreksi di sana. Apa maknanya? Masyarakat dibentuk secara sistemik, memahami ketika melihat tidak sesuai dengan fakta, sesuai dengan Islam, aturan yang ada, maka itu akan terjadi yang namanya koreksi. Ini dari bawah ke atas gitu saya. Begitu juga ketika pemimpinnya itu soleh, sudah dibentuk dengan aturan-aturan Islam, baru dia memahami ketika melakukan itu ancaman hukumannya besar, tegas, tidak bisa diotak-atik. Apa diantaranya? Hukuman mati misalkan. Nah, atau misalkan dipotong tangan dan kakinya menyilang misalkan. Jadi ada hukuman itu bisa dipotong tangannya kanan, kaki kiri, atau tangan kiri, kaki kanan. Kalau itu sudah tetap dilakukan, sanksi yang lebih besar itu bukan hanya itu. Bisa bukan hanya tangan ini, tapi dihukum dengan hukuman mati. Ini adalah bentuk ketegasan. Jadi jangan menganggap bahwasanya Islam itu wah mengerikan, langsung hukuman mati. Tidak, disiapkan dulu sistem masyarakatnya, di sistem pemerintahannya, dan ingat untuk menjabat di dalam sistem Islam itu tidak mesti yang namanya kekuatan uang atau kedekatan dengan kekuasaan, tidak begitu. Tapi dia semata-mata memang integritas pemahaman dia. Di antara buktinya adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu dilakukannya bukti terbalik. Apa itu? Diperiksa dulu harta kekayaannya. Dia menjabat berapa tahun misalkan 5 tahun. Sebelum menjabat dia diperiksa dulu. Misalkan uangnya di awal itu 1 miliar. Sudah tiba-tiba dia menjabat setahun bisa periodik misalkan. Nah tiba-tiba harta kekayaannya itu bisa menjadi 50 miliar. Nggak logik. Sementara harta misalkan penguasa waktu itu 1 miliar tiba-tiba naik menjadi 50 miliar. Berarti kan ada kenaikan 49 miliar. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Setelah itu harta kekayaan langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kas negara. Nah setelah itu
Ketika memang ada temuan dia melakukan korupsi, maka bisa kenakan hukuman secara Islam. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dilakukan gitu. Jadi sudah ada pencegahan yang lanjutan, dan ketika dia dekat dengan oligarki, maka belum menjabat saja sudah tereliminasi, Ustaz, gitu. Jadi nggak ada pesanan-pesanan gitu. Jadi inilah solusi yang diberikan dalam Islam, bukan hanya sanksi di akhir, tapi mengedepankan yang namanya sifat preventif, itu yang dilakukan Ustaz. Jadi insya Allah aman. Jadi kalau dikatakan ini solusinya gimana? Hanya dengan Islam. Karena preventifnya dilakukan, koreksi dilakukan, pejabatnya juga orang-orang yang paham, bukan takut kepada jabatannya dicopot, nggak takut kepada pimpinan di atasnya, tapi dia takut bahwasanya yang menciptakan pimpinannya tertinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus dilihat, tapi dia memahami bahwasanya apa yang dia lakukan adalah amanah. Amanah itu ada pertanggungjawaban, bukan hanya di akhirat sana, tapi juga di dunia sini. Seperti itu, Ustaz. Iya, Masya Allah, luar biasa. Baik, eh, Bang Riki, itu tadi berarti solusi yang bisa kita ambil untuk negeri ini yaitu kembali kepada syariat Islam, termasuk juga persoalan hukum dan juga jabatan. Baik, Bang Riki, kita ada di penghujung waktu. Silakan, boleh tafadhol Bang Riki untuk menyampaikan closing statement kepada para pemirsa Royal TV. Ya, terima kasih Ustaz Konsen. Yang pertama itu masyarakat harus tetap mengawal proses ini agar mereka-mereka yang ditetapkan tersangka tetap diseret, digebuk secara hukum yang ada agar menjadi efek jerah bagi mereka dan juga pejabat-pejabat yang berpotensi melakukan demikian itu. Yang kedua, bahwasanya inilah pentingnya koreksi-koreksi, ngomong-ngomong gitu. Walaupun ini kita sudah melihat ada koreksi-koreksi, ada pihak-pihak yang mengupayakan untuk melakukan laporan-laporan, misalkan seperti Bang Panji gitu. Tapi itu sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena yang kita kedepankan itu adalah ini adalah amanah bagi kita yang mengetahui, kita harus tetap koreksi-koreksi penguasa. Bayangkan kalau tidak ada koreksi, maka tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi yang dilakukan oleh tersangka Yakult ini akan lebih banyak lagi. Dan yang paling penting itu adalah yang ketiga, solusi ini semua itu yang namanya politik itu ya demikian. Tapi terlepas dari situ kita harus memahami kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita meyakini bahwa kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanggungjawaban nanti di dunia maupun di akhirat. Adalah apa yang kita lakukan hari ini. Allah berikan kecerdasan yang lebih kepada masyarakat. Allah berikan keberanian yang lebih kepada masyarakat. Allah berikan jaringan kesehatan termasuk harta kepada kita semua, dan itu kita tidak pergunakan secara maksimal, maka ada pertanggungjawaban. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara-acara demikian adalah bagian dari ikhtiar kita untuk apa? Untuk mengatakan hak adalah hak, mengatakan batil adalah batil. Insya Allah kita istiqomah dalam hal ini. Terima kasih Ustaz Konsen. Baik, terima kasih, Masya Allah, luar biasa ya yang dibahas yang disampaikan oleh Bang Riki kepada kita semua, pemirsa, ya bahwa yang pertama kita harus tetap mengawal dan juga memonitoring ya kita sebagai masyarakat tentunya apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pemirsa, yang tadi disampaikan oleh Bang Riki bahwa ternyata kondisi negeri ini ketika tidak dijalankan dengan syariat Islam pasti pasti banyak kemudaratan yang terjadi. Ya, hukum bukan lagi menjadi garda terdepan untuk bisa mencegah atau preventif dari persoalan kriminalitas, tetapi ternyata di negeri ini hukum jadikan sebagai mainan ya, yang orang-orang tertentu bisa kebal dengan hukum sementara orang-orang yang lainnya udah nggak bisa lepas dari hukum ya, betul-betul tidak adil ya. Baik pemirsa ya, luar biasa yang disampaikan oleh Bang Riki. Ini daging semua pemirsa, silahkan share ya sebagai bahan, sebagai upaya kita untuk sama-sama berjuang mengedukasi saudara-saudara kita yang lain. Pemirsa ya, silahkan di-share karena ini bukan dari apa namanya, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa kita perjuangkan. Pemirsa,
apa yang disampaikan oleh Bang Riki bukanlah apa satu kebencian atau apa, tetapi ini sebagai suatu koreksi, satu rasa kasih sayang kita kepada negeri ini ya. Kita tidak mau negeri ini terzolimi atau diazab oleh Allah dikarenakan kita keluar dari sistem Allah. Oleh karena itu, yuk pemirsa sama-sama kita kembali kepada Islam sebagai Islam sebagai rahmatan lil alamin, tentunya dalam bingkai khilafah ala minhajul nubuwah. Bung Riki, terima kasih nih waktunya. Ya, Sama-sama, mudah-mudahan Zan. Sama-sama, Zan. Insyaallah, Zan. menjadi pahala dan juga kebaikan buat Bung Riki dan keluarga. Amin Baik, ya Allah. kerabat kerja Raya TV, mohon subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.